warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 97 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta para staf dan karyawan SMPN 97 Jakarta dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikannya, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpidato dengan tema kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kesejahteraan mental di mana seorang individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengalami tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental menentukan cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental juga menentukan bagaimana seseorang tersebut mengalami stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan yang sehat. Jadi, orang sehat bukan hanya orang yang bebas dari penyakit fisik, tetapi kesehatan mental juga menentukan kesehatan seseorang manusia secara utuh. Di Indonesia, kesehatan mental memiliki banyak tantangan. Tantangan kesehatan mental di Indonesia yaitu stigma atau nilai buruk terhadap pengidap gangguan kesehatan mental, rendahnya pemahaman mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental di Indonesia menjadi hal tabu, diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental, akses terhadap kesehatan mental di Indonesia masih belum merata. Stigma atau nilai buruk yang diberikan kepada pengidap gangguan kesehatan mental di Indonesia didapatkan melalui pengaruh lingkungan yang buruk. Labeling, pengucilan, dan stereotip terhadap pengidap gangguan kesehatan mental membuat orang yang menderita gangguan kesehatan mental memilih bungkam atau tidak berkonsultasi kepada ahli. Di Indonesia, informasi mengenai kesehatan mental masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental membuat penilaian masyarakat terhadap pengidap gangguan kesehatan mental menjadi negatif. Akibatnya, terjadi salah penanganan terhadap penderita gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental di Indonesia masih jadi hal tabu dikarenakan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai kesehatan mental di Indonesia tidak dapat lepas dari nilai-nilai tradisi budaya atau kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempercayai penyebab kesehatan mental berasal dari hal-hal supernatural atau takhayul, sehingga pengidap gangguan kesehatan mental menganggap gangguan yang terjadi dalam dirinya adalah aib. Pemahaman ini membuat orang yang membutuhkan tenaga ahli enggan untuk ditangani. Tak jarang pengidap gangguan kesehatan mental merasa malu berada di masyarakat. Negara masyarakat yang rendah juga jarang mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Bentuk diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental dapat berupa perlakuan kasar, pengucilan, dan perundungan. Tak jarang pula masyarakat menjauhi pengidap gangguan kesehatan mental beserta keluarganya. Akses terhadap kesehatan mental di Indonesia masih sulit. Anggaran pemerintah untuk kesehatan mental, kapasitas rumah sakit jiwa, serta bangsal psikiatrik di rumah sakit umum masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa dan 3 provinsi tidak memiliki seorang pun psikiater.
Kementerian Kesehatan Indonesia memprediksi setidaknya 90% orang dengan gangguan kesehatan mental tidak mendapatkan akses terhadap perawatan yang memadai. Menurut data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi gangguan emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang. Pada usia remaja 15-24 tahun memiliki presentase depresi sebesar 6,2%, sebesar 80-90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa, sebesar 6,9% mempunyai niatan bunuh diri, dengan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Yang mudah untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT agar jiwa dan pikiran lebih tenang. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan juga sangat penting supaya tidak terjadi salah penanganan terhadap penderita kesehatan mental. Mari kita tingkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang lebih penting, kita harus memupuk rasa percaya diri dan berpikir positif. Ayo kita pupuk rasa percaya diri dan berpikir positif. Harapan saya tentang kesehatan mental di Indonesia adalah pemerintah lebih memperhatikan cara penanganan kesehatan mental dan lebih memberikan pemahaman tentang kesehatan mental kepada masyarakat supaya masyarakat tidak salah pemahaman terhadap kesehatan mental. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu serta teman-teman berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.